warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, jumpa lagi dengan saya Kadumatul Hilma dalam acara Bincang Pagi KPI TV. Pagi-pagi pasti happy bersama Prodi KPI. Nah pemirsa, alhamdulillah ya, kita sekarang sudah memasuki bulan ke-12 puasa. Dan hari ini, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas nih mengenai Delik Pers dengan dua narasumber saya yang sangat istimewa, Mbak Inaya dan juga Mbak Evi. Nah, kalian pasti udah pada penasaran ya mengenai apa sih itu Delik Pers. Saya sendiri juga sebenarnya ketika mendengar Delik Pers sebuah istilah yang asing ya menurut saya. Jadi saya ingin ngobrol nih lebih lanjut supaya saya tahu lebih dalam mengenai Delik Pers, mengenai pengertiannya, elemen-elemen apa yang ada di dalamnya, jenis-jenisnya dan lain-lain. Jadi nggak usah berlama-lama, langsung saja kita sapa kedua narasumber kita, Mbak Evi dan Mbak Inaya. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Hilma. Gimana kabarnya nih, Mbak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, Mbak Evi juga baik ya. Teman-teman yang ada di sini juga semoga sehat-sehat terus, baik-baik terus kabarnya. Nah, akhir-akhir ini kegiatannya lagi ngapain nih? Sibuk ngapain? Ya, seperti biasa kuliah, terus pulang. Mengerjakan tugas ya. Seperti itu. Puasanya udah ada yang bolong belum nih? Alhamdulillah aman ya. Alhamdulillah ya. Semoga sampai akhir nanti meskipun enggak deh, perempuan kan ada halangannya juga ya. Tapi semoga ketika berpuasa selalu lancar terus dan tetap bisa beraktivitas seperti biasanya meskipun puasa, begitu ya Mbak. Nah, ini kita langsung saja ya bahas mengenai Delik Pers. Sebelumnya saya ingin tahu terlebih dahulu nih, apa sih pengertian dari Delik Pers itu sendiri? Ya, jadi Delik Pers itu kalau menurut Kamus Bahasa Indonesia itu perbuatan yang dianggap tindak pidana. Lebih tepatnya itu peristiwa atau perbuatan yang melanggar undang-undang. Seperti itu, Mbak Ilma. Baik. Ya, kalau untuk menurut Delik Pers Reglement itu kejahatan yang dilakukan dengan alat percetakan, misal kejahatan melalui percetakan teks musik, teks berita dan lain sebagainya. Pokoknya intinya Delik Pers itu suatu perbuatan yang tidak boleh dilakukan ya oleh orang-orang pers. Iya, benar sekali. Baik. Nah, kemudian sifat-sifat dari Delik Pers sendiri itu apa, Mbak? Ada dua sifat. Iya. Yang pertama itu delik aduan dan juga delik biasa. Delik biasa itu apa pengertiannya? Delik biasa itu tindak pidana yang muncul dengan sendirinya tanpa didahului. Ya, kayak seperti itu. Artinya itu tanpa pengaduan dari pihak manapun. Jika suatu pemberitaan pers dianggap melakukan penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden, aparat kepolisian secara otomatis akan memproses secara hukum. Kemudian delik aduan itu apa ya? Delik aduan itu kasus pers yang muncul bila ada pihak yang mengadukan kepada pihak kepolisian akibat suatu pemberitaan sebuah pers. Baik. Kemudian kira-kira ada berapa nih jenis dari delik pers itu sendiri? Jenisnya itu kalau dalam KUHP itu ada dua, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Nah, untuk kejahatan sendiri menurut Bambang Purnomo itu perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan hukum. Ya, contohnya itu seperti pembunuhan, pencurian dan lain-lain kayak gitu. Kemudian yang kedua itu pelanggaran. Sebenarnya hampir sama, tapi kalau pelanggaran itu perbuatan yang tidak menaati peraturan. Seperti itu. Nah, kemudian untuk elemen-elemennya sendiri nih, Mbak, apa ada? Iya, jadi ada dua elemen ya Mbak Hilma. Yang pertama yaitu ada elemen objektif dan juga subjektif. Nah, yang objektif itu sendiri yaitu yang bertentangan dengan hukum positif, sedangkan yang subjektif itu analisis kesalahan dari delik itu sendiri. Baik, tapi mungkin kita sudah punya gambaran ya mengenai Delik Pers jauh ini. Tapi mungkin teman-teman yang ada di rumah akan lebih paham nih Mbak kalau misalkan dikasih contoh mengenai Delik Pers. Jadi boleh disebutkan Mbak contohnya apa sih Delik Pers itu seperti apa begitu. Tapi mungkin bisa dijawab di segmen selanjutnya ya. Jadi tetap bersama kami dalam acara Bincang Pagi. Pagi-pagi pasti happy bersama Prodi KPI.
Bincang pagi bersama Bobby KPI. Bincang pagi mengobrolkan yang berarti. Bincang pagi sambil minum kopi. Baik pemirsa, jumpa lagi bersama saya Fatimatul Hilma dalam acara Bincang Pagi. Pagi-pagi pasti happy bersama Prodi KPI. Nah Mbak, kembali lagi nih ya ke pertanyaan yang sebelumnya. Tadi kan dijelaskan bahwa ada delik pers, kemudian ada elemen-elemen dan jenis-jenisnya. Tapi mungkin teman-teman yang ada di rumah akan lebih paham nih mengenai delik pers kalau dikasih contoh. Jadi bisa dicontohkan Mbak. Ya, jadi untuk contoh kasusnya itu ada dalam berita Buana pada 4 November 1989 yang judulnya itu banyak makanan yang dihasilkan ternyata mengandung lemak babi. Nah, kasusnya itu menyiarkan berita bohong dan tidak meneliti kebenaran informasi. Hasil akhirnya itu pidana 18 bulan penjara. Itu. Jadi penyebaran hoax gitu ya Mbak? Iya. Baik, nah kemudian kira-kira norma atau sanksi apa nih yang diberikan kepada orang yang melakukan delik pers itu sendiri? Ya, secara harfiah pidana berarti hukuman ya. Ada hukuman penjara, hukuman denda. Jadi penjara dan denda adalah bentuk konkret dari hukuman pidana. Oke, baik teman-teman semua, mungkin kita semua di sini udah mulai punya gambaran ya mengenai delik pers itu sendiri. Semoga talkshow kita pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, untuk menambah ilmu pengetahuan teman-teman semua yang ada di rumah dan yang ada di sini juga. Jadi mungkin cukup sekian itu saja dari saya, atau dari teman-teman ini, dari narasumber ada tambahan? Sudah cukup ya. Oke, baik. Jadi kita tutup acara Bincang Pagi pada pagi hari ini. Jadi tetap bersama kami di Bincang Pagi selanjutnya. Pagi-pagi pasti happy bersama Prodi KPI. Bincang pagi bersama kami. Bincang pagi bersama Bobby KPI. Bincang pagi mengobrolkan yang berarti. Bincang pagi sambil minum kopi.